Lillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Ojan. Iya, lo apa-apa paling keng lebocor didik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi anis salati ilal kubur. Babun nahyi utawi iki kubab nerangaken larangan anis salati saking salat ilal kubur madhep marang kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mursad lan kecerita saking Abi Mursad Kannas nyatane Kannas bin Al Husain radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Abi Mursad sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul hale dawuh la tusallu ojo salat sapa sira kabeh ilal kuburi madhep marang kuburan wala tajlisu lan ojo lungguh sapa sira alaiha ngatasé kuburan. Rawahu Muslim, ngriwetaken ngados sapa Muslimun Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil murur baina yadail musalli. Babu tahrimil mururi utawi iki bab nerangaken harame lewat bainal yadail musalli ing dalem ngarepe wong kang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Are galon malih ngertereh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maksudina babun nahyi anis sholati anil kubur. Bab ini adalah larangan kepada kita untuk sholat menghadap kuburan. Kalau antara kuburan itu dengan orang yang sholat tidak ada penghalang, karena bisa memberikan semacam perasaan nyembah kuburan. Bukan sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah itu kan boleh, meskipun jenazahnya sudah dikubur, kalau dalam perhitungan akal belum rusak, itu masih boleh sholat jenazah di atasnya itu boleh. Tapi sholat jenazah kan tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini dilarang sholat kepada kuburan itu adalah kamu sholat di depan kamu ada kuburan, karena akan memberikan persepsi yang salah bahwasanya seakan-akan kamu nyembah kuburan. Begitu. Sedangkan di dalam Islam itu tidak boleh nyembah kuburan. Kita itu kalau nyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau antara kuburan dengan orang yang sholat itu ada penghalang, seperti yang ada di Martajasa. Di Martajasa itu kan belakangnya masjid kuburan kan, maka tidak ada masalah, tidak apa-apa, karena berarti kamu tidak sholat menghadap kuburan, kamu sholat menghadap tembok, paham gak? Nah, seperti itu. Makanya perlunya ngaji itu begitu. Islam itu mengajarkan kepada kita agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali Allah. Tetapi Islam itu tidak kemudian serta-merta berburuk sangka kepada umatnya asal pekerjaan-pekerjaan yang kemudian seakan-akan syirik lalu jadi syirik. Enggak, syirik itu harus jelas. Gitu. Kalau hanya karena bersujud kepada tembok lalu dianggap menyembah tembok, maka orang Islam itu musyrik semua. Karena kita
sujudnya nyembah kepada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Batu. Iya apa enggak? Iya. Tapi tidak seperti itu. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu apa kata niat? Tidak ada amal itu kecuali dengan niat. Jadi walaupun kita umpamanya sholat nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian menghadapnya ke Ka'bah, itu karena perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu meluruskan kepada Masjidil Haram. Itu intinya, kita itu nyembah Allah. Cuman Allah Ta'ala memerintahkan kita menghadap Masjidil Haram. Sama seperti ini juga. Di sini Rasulullah SAW kemudian melarang la tusollu ilal kubur, janganlah engkau sholat ke kuburan. Ya enggak boleh sholat menghadap kuburan. Tapi kalau antara kuburan itu dengan orang yang sholat ada tembok, maka tidak apa-apa, karena berarti kita sholatnya menghadap tembok, bukan menghadap kuburan. Kemudian wala tajlisu 'alaiha, janganlah engkau duduk di atas kuburan. Ini larangan untuk menghinakan kuburan. Tuh, padahal orang yang mati kan sudah mati, seharusnya tidak merasakan apa-apa, kan begitu? Ya apa enggak? Iya, kenapa kita tidak boleh duduk di atas kuburan? Karena duduk di atas kuburan itu berarti menghina kepada orang yang mati. Artinya orang yang mati pun itu memiliki kehormatan. Itu ajaran Islam. Makanya dalam ajaran Islam itu kita diajarkan untuk berakhlak, walaupun kepada orang yang meninggal gitu. Jangan kemudian orang yang meninggal itu dianggap kucing. Kalau di orang Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang meninggal itu masih didoakan. Orang yang meninggal itu masih dikirimi doa, disedekahi atas nama mayit, dibacakan Fatihah atas nama mayit, sehingga pahalanya terus berjalan. Itu juga bagian dalam rangka menghormati orang yang sudah meninggal. Tapi kalau orang-orang Salafi Wahabi, itu orang yang meninggal itu, lihat itu di Mekah. Kalau sudah 5 tahun jenazahnya dibuang, gitu, diganti jenazah lain. Kuburannya juga tidak dirawat, dibiarkan begitu saja, seakan-akan sama dengan kucing, gitu. Karena pemahaman mereka itu, ya entah kenapa mereka tidak mau menghormati kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal di hadis Nabi ini, wala tajlisu 'alaiha, janganlah engkau duduk di atasnya. Duduk saja enggak boleh, apalagi membongkar makam kemudian membuang tulang-tulangnya, kan begitu kalau secara logika. Tapi itu dikerjakan itu di orang Wahabi sana. Orang Wahabi itu melarang orang untuk merawat kuburan familinya, melarang orang untuk ziarah kubur, dianggap nyembah kubur gitu. Padahal kita tidak pernah menyembah kuburan. Kita itu menghormati orang yang sudah meninggal. Kita itu mendoakan. Kalau ditanya, loh, kenapa kamu meki sarkosar membersihkan kuburannya orang yang meninggal? Loh, ini hadisnya wala tajlisu 'alaiha ini kalau dibahas dengan ilmu usul, larangan untuk menghina kuburan, artinya kuburan itu harus dimuliakan. Dimuliakan bukan dalam kata disembah, beda. Antara memuliakan dan menyembah itu beda. Agar kita tidak lupa akan sejarah. Gitu. Agar kita selalu ingat bahwasanya pernah ada orang yang namanya ini punya ilmu yang tinggi, kemudian dikuburkan di sini dan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup bahwa di sini pernah ada orang yang namanya ini, seperti Sunan Ampel. Coba kalau pakai sistem Wahabi, kuburannya dibiarkan saja, tidak dirawat,
dibuang begitu saja, tidak diperbolehkan karena bid'ah katanya. Akhirnya orang lupa akan keberadaan Sunan Ampel. Karena sudah hilang semua jejak-jejaknya. Dan itu memang tujuannya orang Wahabi itu. Untuk mendangkalkan agama, mereka mengusahakan agar tokoh-tokoh Islam yang terkenal itu dilupakan. Sehingga orang Islam ini tidak punya tokoh yang dimuliakan atau tokoh yang dihormati. Sehingga gampang untuk dipecah belah. Tuh. Nah, itu memang harus dipahami secara mendalam gitu. Kenapa? Karena memang disitulah sebenarnya kekuatan agama Islam. Contohnya di waktu penjajah Belanda dulu menjajah Indonesia. Banyak orang Indonesia itu yang jadi pengkhianat. Tanya, kalau tidak percaya, kan dulu yang perang itu antar rakyat Indonesia sendiri. Londo Ireng katanya orang Aceh itu. Londo Ireng itu orang-orang Jawa yang diperbudak oleh Belanda. Tokoh yang paling getol memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu adalah tokoh sufi. Tokoh sufi seperti Ki Hasyim Asy'ari, seperti kiai-kiai yang ada di Indonesia ini loh. Yang dulu berperang seperti Pangeran Diponegoro, itu semua tokoh sufi itu. Tokoh sufi yang kemudian memiliki konsep nasionalisme yang tinggi. Yang bisa menyatukan umat dengan tali keimanan sehingga mampu kemudian membuat perlawanan yang menyatu bersatu di Indonesia sehingga akhirnya Belanda dikalahkan. Gitu. Karena orang itu kalau masih memperhitungkan untung rugi, orang itu nggak akan mau kalau berperang di zaman itu. Kenapa? Belanda itu pakai senjata api, angkui bom, angkui AK-47, automatik Kalashnikov jo, atau senjata-senjata lah, senjata api pakai peluru. Sedangkan orang Indonesia nggak punya, senjatanya hanya bambu runcing, keris, atau tombak atau apa itu. Secara akal nggak mungkin menang. Hanya tokoh sufi yang mampu membangkitkan semangat perjuangan itu dengan tanpa rasa takut untuk melawan penjajah Belanda, berani mati karena persatuan yang digagas oleh sufi. Apa? Yang pertama, kekuatan kepercayaan, iman. Karena tokoh sufi itu cenderung sakti waktu itu. Cenderung sakti. Kemudian yang kedua, janji surga, mati syahid. Janji surga itu luar biasa kalau dijadikan semangat untuk perjuangan. Seperti orang Palestina sekarang yang meskipun tank Israel begini tapi tetap bisa mampu bertempur dengan senjata seadanya itu. Karena janji surga itu. Nah, maka dari itu kemudian semangat persatuan seperti ini yang ingin diberantas oleh orang-orang barat itu, yang kemudian mereka menciptakan yang namanya Salafi Wahabi, yang di dalamnya kemudian mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'atkan, memusyrikkan tokoh sufi. Orang sufi dianggap orang yang musyrik, orang sufi dianggap orang yang sesat, orang sufi dianggap nyelempang atau nyeleweng dari agama Islam. Itu memang tujuannya untuk melemahkan Islam. Kalau di Indonesia sulit. Kenapa boleh? Karena di Indonesia ini Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah melembaga menjadi Nahdlatul Ulama. Sehingga sulit itu dirusak. Sulit. Orang-orang sekarang di internet, di YouTube, di TikTok, di Facebook apa itu orang-orang bodoh itu. Bukan orang-orang ulama-ulama. Bukan orang-orang alim, bukan orang-orang pesantren, bukan. Itu hanya orang-orang bodoh yang kemudian dibodohi, kemudian ikut. Nanti kalau sudah semakin dalam ilmunya kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah itu. Gitu. Tapi kalau yang sudah alim nggak bisa dibodohin. Apalagi tokoh sufi yang torekotan itu. Seperti kamu harusnya kan, karena di sini torekotnya Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang setiap Kemis khususiyah.
itu harusnya kemudian memiliki mental tokoh sufi yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Mengejar ridho Allah tok. Hidup itu hanya untuk mencari ridho Allah. Itu tokoh sufi seperti itu. Makanya orang-orang sufi itu tidak ada yang kemudian mengejar harta, itu tidak ada. Kalau ada tokoh sufi masih ngejar harta, palsu. Pasti palsu. Kalau tokoh Wahabi itu masih ada hartanya. Salafi Wahabi itu ustadz-ustadznya digaji puluhan juta sampai ratusan juta itu. Dengan Qatar Foundation dan Saudi Foundation kan. Itu memang ada dana digelontorkan memang untuk menyebarkan paham Wahabi. Termasuk di Indonesia sekarang. Makanya orang-orang yang ikut Wahabi itu banyak kemudian kaya. Bisa bangun madrasah itu karena ada dananya itu. Sedangkan orang-orang Nahdlatul Ulama enggak ada dananya. Cari-cari sendiri kayak di Dinare Masjid Rek. Cari-cari sendiri dananya. Syukur ini ada sumbangan ini dari Pak Kapolsek Burneh. Pak polisi nyombang untuk masjid. Gitu. Nah, ini tadi itu. Jadi jangan kemudian setiap polisi ntar ke orang sangkunang ke orang enjok. Yang polisi ntar ke pondok nyombang ke pondok ini. Nah, ini sumbangan dari polisi gitu. Pak mendaki padu malam Pak bodoh dari TNI karena nyombang kan bagus. Ya, masa polisi tok. Nah, ini kan live TNI kan mesti ngiding lagi pola. Gitu, nggak apa-apa. Ini orang NU seperti ini. Kalau orang-orang Salafi Wahabi itu didanai itu memang. Makanya di TikTok apa itu digaji yang di TikTok. Ini manhaj salaf gini, wah itu digaji itu. Digaji. Dulu saya pernah ditawarin itu. Mau dikasih uang 4 miliar waktu itu. Yang penting mau ngajarkan paham Salafi Wahabi itu. Tapi kan itu bukan hal yang bisa ditawar. Kenapa? Karena perjuangan itu gak bisa ditawar dengan uang. Kita ini berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Uang 4 miliar. Buat apa uang 4 miliar itu? Kalau kamu masuk neraka. Ya apa enggak? Iya. Ada kiai yang tergiur kemudian jadi Wahabi. Kemudian menjelek-jelekkan amalia para pendirinya, para pendahulunya. Banyak yang seperti itu lo bisa nahan pes. Ya pondoknya kemudian dibangun, pondoknya dibangun. Gitu. Memang dapat uang itu. Tapi nggak apa-apa, saya soalnya teringat pada cerita Dajjal. Coba di Dajjal itu, orang yang ikut Dajjal, iman kepada Dajjal dikasih surganya Dajjal, tapi itu neraka nanti. Gitu. Nah, makanya hati-hati kalau lihat YouTube, lihat Facebook, itu hati-hati. Jangan sampai kemudian, kalau orang bodoh itu gampang ikut karena otaknya nggak nyampe, pemahamannya nggak nyampe. Seperti ini hadis yang saya baca Ki Buruji ya. Kalau dalam pemahamannya orang Salafi Wahabi itu berhenti hanya janganlah sholat kepada kuburan dan jangan duduk di atasnya. Berhentinya gimana? Menurut orang Salafi Wahabi, masjid seperti di Syekhona Holil itu tidak boleh. Karena itu di depannya ada kuburan. Dianggap itu sholat menghadap kuburan. Gitu. Padahal yang dimaksud dengan Rasulullah itu, sholat menghadap kuburan itu kalau tidak ada tembok. Kalau ada tembok, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tujuan hadis ini apa? Untuk membuang sangkaan jelek menyembah kuburan. Kalau sudah ada tembok, nggak ada sangkaan jelek menghadap kuburan itu karena sholatnya sudah menghadap tembok. Ini penting. Dan jangan duduk di atasnya. Kalau orang Wahabi berhentinya di situ, bagi tojuk dengan atas. Gitu. Mau ngamen badminton oleh gitu. Menurut pemahaman Salafi Wahabi begitu. Oleh toju, mau main badminton oleh. Nggak iya. Akhirnya potos abangun jalan tol oleh dengan sekuburan. Nah kan begitu. Tapi kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah pemahamannya itu harus ditarik dengan usul fikih. Sehingga memunculkan
paham menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak boleh menghina kuburan. Dengan kata lain kita juga harus memuliakan kuburan itu. Jangan duduk di atasnya, ya mari kasih kuburan itu tanda bahwasanya itu kuburan. Sehingga orang tidak gampang lewat. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dengan Rasulullah juga dilarang. Kalau orang berlebih-lebihan memuliakan kuburan, nanti jatuhnya juga bisa kepada syirik. Makanya dengan Nabi Muhammad dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan oleh para imam-imam salaf bahwasanya tidak boleh kemudian membangun kuburan. Yang tidak boleh dibangun kuburannya seperti kuburannya Cina. Taman ku kubur Cina. Dibangun kan bongpai kemudian dikos. Nah, itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Tapi kalau yang dibangun itu tempat kuburannya agak dipesarkan tuh. Kuburannya tetap nggak dibangun. Yang dibangun itu tempatnya ngaji, ya dikasih atap biar gak kepanasan. Orang-orang yang ngaji di situ ziarah itu biar nyaman. Tidak apa-apa. Ini menurut orang Wahabi gak boleh, tidak boleh, karena dianggap membangun kuburan. Loh, yang dibangun bukan kuburannya, yang dibangun apa? Tempat ngajinya, bukan kuburannya. Kuburannya tetap gitu loh. Nah, ini pemahaman yang harus teliti, ya, karena yang harus teliti. Makanya dari satu hadis orang pintar itu bisa mengambil banyak kesimpulan. Tetapi untuk orang bodoh satu hadis itu malah menyalahkan orang lain. Nah, ini banyak sekarang terjadi seperti itu. Gitu, makanya kita harus hati-hati. Banyak sekarang itu seperti yang sekarang lagi viral itu masalah musik. Orang Wahabi kemudian mengharamkan musik, semua musik haram. Semua madhab mengatakan musik haram. Setelah ditanya, mana dalilnya semua madhab mengatakan musik haram? Apakah ada kata musik di situ? Enggak ada. Yang ada kata ma'azif. Gitu, akan datang di akhir zaman kaum-kaum yang menghalalkan minum keras, menghalalkan pelacur dan ma'azif. Ma'azif ini dengan orang Wahabi diartikan sebagai musik. Itu gobloknya Wahabi kalau menurut saya. Kenapa? Karena ma'azif itu sendiri istilah. Yang istilah itu mengenai kepada alat musik tertentu yang dimainkan di tempat pelacuran. Cocok dengan saikul kalamnya hadis itu. Gitu. Alat musik tertentu saking setia Kanjeng Nabi juga ngucap ada yang bakal datang situng zaman orang-orang ngoleyakin ngenom, ngoleyaki sontel, bi ngoleyaki gitar. Apakah kemudian ketika Rasulullah bersabda orang-orang menghalalkan gitar, lalu yang namanya drum itu haram? Enggak. Karena yang dimaksud Nabi itu alat musik tertentu namanya memang ma'azif namanya gitu loh. Lalu ditarik untuk mengharamkan semua musik, ya itu yang salah. Jangan sampai kamu naik sepeda, lalu ada orang naik sepeda motor, dosa enggak? Hah? Dosa apa enggak? Tengku pikir. Saya enggak, jangan sampai ada umpamana ngakan sprit, ngenom sprit, Pak Hede ngenom Coca-Cola, itu saja. Ya itu bedanya. Awas, jangan sampai kamu memainkan gitar, lalu kamu mainkan piano. Dosa enggak? Ya enggak lah. Kenapa? Ini belajar mantek pentingnya. Karena yang disebutkan itu adalah paling kecil, bukan jenis. Sedangkan musik itu jenis. Makanya kalau orang Wahabi kemudian mengharamkan musik berdasarkan hadis itu, ya ngaji usul dulu lah. Goblok itu berarti. Karena yang diharamkan Nabi itu sitar. Ma'azif itu sitar. Alat musik petik yang khusus ada di pelacuran. Itu diharamkan Nabi. Tapi di hadis lain Nabi Muhammad malah menyuruh untuk memainkan daf, kencer, cek-cek jok dalam acara pernikahan, hadrah kalau sekarang. Itu kan juga musik. Makanya orang yang kemudian mengambil dalil mengharamkan musik secara mutlak dengan berdasarkan dalil ma'azif, ya goblok itu. Berarti gak ngaji usul, gak ngaji mantek. Gitu.
Nah, jadi penting ya, malah ada ngerti. Ya, jadi mobil itu umum. Mobil. Sama dengan musik ini umum nih. Kemudian musik itu ada piano, gitar, apalagi sitar ya itu, kemudian seruling, ya kan? Betul. Kalau kamu dilarang memainkan musik, semuanya nih haram. Tapi kalau kamu dilarang memainkan salah satunya, yang lain tidak apa-apa. Misalnya, kiai ini dia ngocak, saya nggak ada, cak naik bis mini, Pak Hede naik Avanza, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Avanza bukan bis mini. Tapi kalau kamu dilarang naik kendaraan bermotor, semuanya masuk. Ya penjak, semuanya masuk. Gitu. Nah itu pentingnya. Kita belajar mantek. Gitu. Pentingnya belajar mantek di situ. Deting orang yang mau nemu nang YouTube apa itu geblok itu ustad Wahabi itu. Kalau menurut saya, monglo karena debat bingko. Mak betong senen lah tina bingko. Suruh ngaji mantek bingko malah. Makanya Gus Baha itu ngomongnya, kamu belum hafal Quran ada betul bingko. Dia bener ngiding ngingko ngaji, gua Gus Baha aja. Nah seperti itu, saya juga ngomong begitu, gak hafal hadis, gak hafal apa, mantek gak bisa, nahu gak bisa, pegangan terjemahan ada betul. Ngaji boy kan nah hedeku gua bingko. Ya apa enggak? Nah itu gunanya. Makanya orang yang menguasai ilmu yang cukup, satu hadis saja itu bisa memunculkan banyak dalil, bisa dipakai untuk banyak dalil. Nah ya, contohnya orang Salafi Wahabi mengharamkan tahlilan karena tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Langsung saya jawab dengan satu dalil, wadzukurullaha katsiran. Nah, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Yo. Tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Tapi Allah nyuruh untuk berzikir sebanyak. Tahlilan itu zikir apa enggak? Zikir. Sudah cukup itu dalil satu itu. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Sudah. Gitu. Wah, maulid Nabi ini bid'ah karena tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Jawab engkau. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jawab. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi. Saya baca sholawat di waktu maulid Nabi itu untuk melaksanakan perintah Allah ini. Ayo, bantah ada emah. Ini tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Loh, walaupun tidak pernah dikerjakan, tapi diperintahkan membaca sholawat. Apakah pernah Nabi melarang membaca sholawat di hari kelahiran beliau? Tidak pernah. Kapan saja orang baca sholawat, man sholla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa membaca sholawat kepada saya satu, Allah akan balas 10. Itu loh janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wes, keng lo teman mapan ada debat dai jam. Kenapa? Karena ketika diajak debat di Bangkalan tuh tidak mau debat, tidak mau datang waktu diajak untuk tukar pikiran tuh. Lo enggak, malah mainin ke mana? Lo keluar. Wah betul. Tidak keluar. Gitu. Akhirnya keluar di media sosial gitu. Nah itu makanya kamu ya tidak usah itu orang bodoh lah. Orang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penting kamu itu untuk bisa memahami. Jadi ngaji itu tujuannya bukan hanya nambah ilmu. Ngaji itu nambah wawasan juga. Kalau nambah ilmu itu kan hanya nambah ilmu aja. Tapi nambah wawasan itu cara berpikir. Nah, cara mikir. Apa bituna tajin binase? Tajin binase apa bituna? Leca, mau nase leca? Tajin bukan. Leca jirka. Beda bi anyong. Mung tajin ja anyong, agak cair kan? Mung nase leca aja lo gerer kan. Itu kan beda. Ya, tapi kesamaannya apa? Sama-sama dari beras. Gitu. Tadi orang kocak, saya nggak jangan beras kena. Oleh jangan tajin. Oleh, kenapa? Tajin benar beras.
Loh, jadi tajinnya beras. Nasi aja beras. Heritos kocak beras. Ya juga beras kan? Memang kocak loleh. Alhasil fil kalamil hakikat. Wong bodo orang nggak sempat. Demi Allah kalau nggak kena beras, ini bener nggak kena nasi. Lo apa? Arab apa? Nasi bener beras bener nasi. Tapi nasi itu berasal dari beras. Jadi kalau ada orang bersumpah, saya tidak akan makan apapun yang dari beras, nggak akan tajin, nggak akan nasi, loleh. Karena keduanya berasal dari beras. Penting ilmu seperti itu. Penting. Gitu kan sama kayak anak cowok bilang ke cewek, aku mencintaimu. Tapi itu bukan janji setia. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai dia. Loh, kan? Karena lafadznya aku mencintaimu. Baru kalau lafadzmu padamu aku cinta, itu berarti hanya kepadamu. Kenapa? Dia mendahulukan kata padamu, kata orang belago itu untuk mengutamakan lil istihsor namanya itu. Makanya di dalam kitab itu ada istihsor itu dengan innama buistu liutamima makarimal ahlak. Saya ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu istihsor. Innamal a'malu binniyat. Enggak ada pekerjaan itu kecuali ditentukan niat. Innama itu maksudnya nggak ada lagi kecuali itu gitu loh. Nah kan sulit memaknai kalau nggak biasa ngaji itu. Sama. Jadi dalam susunan nahwu qoma zaidun itu masih ada waktu. Qoma wis ngadeg sapa zaidun said. Tapi kalau sudah zaidun qaimun, susunannya isim dan isim itu tidak pakai waktu. Gitu. Jadi kalau ada cowok ngomong pada cewek, uhibbuki, saya mencintaimu wahai wanita. Sekarang dia mencintai, besok belum tentu. Karena ada waktu di situ. Tapi kalau ada orang ngomong sama si cewek itu, ana muhibbuki, aku pecintamu. Itu berarti nggak pakai waktu. Di mana kadar perbedaannya? Zaman. Gitu. Kalau nggak ngaji nahwu nggak tahu itu. Loh, kalau ditulis terjemahannya sama. Aku mencintaimu. Aku orang yang mencintaimu. Sama. Karena muhibbun itu kan orang yang mencintai. Betul? Kalau uhibbu, saya mencintaimu. Aku mencintaimu. Kalau ana muhibbuki, aku orang yang mencintaimu. Kan cuma nambah orang kalau bahasa Indo. Tapi kalau bahasa Arab beda. Kalau bahasa Arab itu membuang waktu. Sama dengan iya karena abudu wa iya karena stain. Artinya kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Itu artinya hanya kepadamu, nggak ada kepada yang lain. Makanya iyakanya diletakkan di depan. Iya, Al-Quran itu indah seperti itu. Kalau budu iyakah aku menyembahmu. Nah, itu berarti masih bisa nyembah pada yang lain, gitu loh. Wah, ngerti? Keindahan Al-Quran seperti itu. Pakai ngeterjemah dan badan itu dengan orang-orang Salafi Wahabi itu kemudian dibuat untuk membid'ahkan orang. Padahal memahami seperti itu dia nggak bisa. Memahami lafaz Al-Quran dengan kalimat-kalimatnya itu nggak bisa. Itu loh bedanya antara orang yang ngaji dan yang tidak ngaji. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, hal yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Ya beda. Makanya orang itu dalam menafsirkan sesuatu, jangan menafsirkan seenak kepalanya sendiri. Tapi harus berdasarkan kepada pemahaman ulama-ulama salaf yang lebih dekat kepada Rasulullah. Gitu. Nah, di situ bedanya. Makanya dengan ngaji nahwu itu ngaji yang benar biar kamu nanti memahami betapa indahnya Al-Qur'an itu bahasanya. Betapa bagusnya bahasa Al-Qur'an itu. Gitu, ngantok ngaraja. Ya, ngantok. Ngantok nyander patalobu ke bawah daya. Ngarah. Bismillahirrahmanirrahim.
lo paham kita mah ke yompong salah lah labu ke yompong kacau kena kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Ki pilak dik boros ambis pilak saya kocang beda corona varian baru melo apa sepenting lo mati tak lemare ya main mah corona ada ki pak infus wan ro gen ker pikiran ben la sosal mati orang mangkan lambe banyak mati jo polan jam bene mati polan corona nah mati polana susah mati polana susah mong edelo susah lo kira mati tai santai tapi kore bene corona keng lebih lek daya lo di kambu saroko lah lo di beres ya lo apa sing pangeran sama beres mong bajen beres ya beres ada orang hali torekot ke diri ya keng saya apa lo ndak ambu sebab aja apa berarti tak nentang pangeran kocang ndak lo nentang pangeran keng lakar keng polanak kilo bektona beres sangkan orang mau ngator mau ngereng ke torekot itu ndak pernah putus asa gitu lo andi pese pola keng tepak yuji kok bi Allah taala itu orang norok torekot kan begitu andi pese ya alhamdulillah bi pangeran kok tepak parengen asyukur la in syakartum la azidan nakum orang ngereng torekot kehilangan nase alhamdulillah engkau yuji akadik kanjeng nabi pelapar husnudon terus ke pangeran orang husnudon terus ke pangeran jelok kira sosaudi daya namun nase alhamdulillah ya alhamdulillah ada bene anding lah ya ini lo le kalah alhamdulillah namun nase membene ding tibi lo le kalah apa ya aja bene ahli torekot aja ahli klepto ya tujuan ngecok lo oleh membene anding ja kalah edes namo sandal bene ding tibi cangkuy daya aku tuh mau beli aja mau sandal gula elang ya alhamdulillah hede yuji akadik santri-santri salap lombok sebiasa sandal elang nyo dah iya geng sare jangan ngalak ding oreng empat tu ngelang ngalak ding kancan itu ngelang ngalak ding kancan dan malah ngapi deh kayaknya nggak oleh cada iya hentikan itu di kamu jangan umpaman elang ya yuk sare tidak setujuan ngalak sandal campur ngalan sandal takut potong soko nah ya iya, takut potong sokona. Apalagi pasan deleking kebaya tanah. Wah ya. Aja menekeng sop jeung ngicu ya. Sambil mengecok-cok sandal lah kena. Mengecok. Terus napa saya kecok? Ya jangan ngecok bahasanya. Apa saya kecok? Jangan ngecok. Sandal pilok oleh ngecok. Apa boleh selain sandal kan dah iya. Iya cak ngecok munduk nyare ilmu dah iya ngelo item mong aneng sana temu ada buru bukti nah alfanani lo di kapal dia ujian telo kali lo lulus telo kali tak apa ya pakun ini teto ruwet ya terus dia nak laku apa keng merajut tabu lah aja jaga DJ ya todos lah ayo orang mau ngajar insyaallah tahu enggak gula ajar kilo dik tahu keng orang ajar keng orang nek gula ajar sehari sejam berarti ke orang sehari 3 jam mong terus tahu aku bingko ya penja iya hede je mong terus tahu ajar kena mong lakar ajar insyaallah tahu kamu lo dik tahu keng orang ajar mong kurang ajar santap nih kata mong kurang ajar ya iya wah ini mau kurang ajar papiar mau kurang ajar papiar mau kurang ajar ayo pecokop ajar kan ya ya mau kurang ajar ya ayo pecokop ajar ya penja jadi ayo deh ada anak-anak sekilo lulus saya apa ujian lodik tahu berarti kan kurang enggak ongkon ya kurang dek mau le cokop tahu ya mau le cokop. Ya, itu saja. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamal wafat wa taqdilana bi jamal hajat wa tutahhirana min sayyi'at wa tarfana min darajat wa tuballighuna bi asalkan jamin khairat bilati wa Allahumma ya fahamna sulaiman wa kana tamu sakaran ya hayya qayyum ya rabbi musahharun hamar masallallahu akrimna bi jadid syarat barzukna al hikmata wa mat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hurmatil fatihah Allahumma shalli ala Muhammad